Film ini mempunyai kemiripan dan kesamaan judul dengan film yang dibintangi oleh Johnny Depp dan Angelina Jolie pada tahun 2010, tapi film yang satu ini bercerita tentang tentara Rusia yang ditempatkan di negara Afrika Tengah. Pada tahun 2018, Rusia dan Republik Afrika Tengah menandatangani perjanjian kerjasama militer di bawah bendera PBB. Rusia lalu mengirimkan 235 tenaga instruktur untuk melatih tentara lokal atau FACA. Akibat tindakan pemberontak Rusia mengirim tambahan 300 tenaga instruktur lagi, pada awal tahun 2020 Rusia melatih lebih dari 4.000 pasukan dan anggota pasukan lain. Instruktur Rusia itu dibantu instruksi dan resolusi Dewan Keamanan PBB dan film ini diambil berdasarkan kisah nyata. Sejak tahun 1960 Republik Afrika Tengah setelah memperoleh kemerdekaannya menjadi tempat perang saudara dan konflik berdarah. Pada tahun 1990 Afrika Tengah berada di bawah pengaruh pemberontak yang beraksi dalam kelompok militer atau politik. Untuk pertama kalinya pada tahun 2021 para pemberontak itu berhasil dikalahkan. Film yang diambil di Republik Afrika Tengah ini didedikasikan untuk pahlawan lokal dan intervensi Rusia di bawah PBB. Sebelum melanjutkan mendengarkan alur cerita film ini, agar dipersilahkan terlebih dulu untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, biar admin tetap bersemangat membuat alur cerita lagi. Film yang berawal dari penyerangan oleh pasukan pemberontak dengan menenteng senjata AK mereka juga membawa peluncur roket menyerang pasukan Rusia yang berada di pangkalan mereka berjumlah sekitar 20 sepeda motor dan 50 milisi pemberontak. Pasukan Rusia yang diserang pemberontak itu mencoba untuk melawan dan bertahan dari gempuran yang bertubi-tubi itu. Tapi beberapa hari sebelum kejadian tersebut datang beberapa orang tenaga instruktur tambahan dari Rusia. Ketika pesawat Hercules itu tiba di bandara rupanya kedatangan mereka diawasi oleh seorang berpakaian pendeta yang bekerja sama dengan para pemberontak. Iringan bus tentara Rusia itu pun menuju markas mereka di Kandira untuk menerima perintah selanjutnya. Saat bus itu tiba di Bangui, ibu kota Republik Afrika Tengah, mereka melewati truk peserta kampanye yang akan segera melakukan pemilu di negara tersebut. Sampailah mereka di Kandira dan langsung mendapat arahan dari seorang tentara senior Rusia yang lebih dulu datang. Tentara itu kembali mengingatkan misi mereka selama berada di Afrika Tengah. Mereka diberi tugas hanya melatih mengajari dasar-dasar taktik metode pertempuran pada tentara lokal atau FACA, lebih tepatnya mengajari pasukan itu cara menggunakan senjata perang. Kala itu di sebuah kota pinggiran Mika yang berjarak 661 km dari Bangui, ibu kota Afrika Tengah, seseorang bernama Antonio mendapat telepon dari Maxim Makom, seorang pendeta yang waktu itu mengawasi kedatangan para tentara Rusia di bandara. Pendeta Maxim Makom adalah salah seorang pemimpin kelompok anti-Balaka yang mendukung pemberontak. Ia memerintahkan pada Antonio, komandan pasukan pemberontak itu, agar mengumpulkan orang-orangnya yang sudah disiapkan. Ia dan orang-orangnya harus berada di ibu kota dalam waktu seminggu. Setelah mengumpulkan pasukannya, ia lalu berorientasi dengan memberi bekal semangat kepada anak buahnya sebelum melakukan perjalanan menuju ibu kota. Ia mengizinkan pada anak buahnya untuk merampok apa saja yang mereka inginkan atau bahkan membunuh bagi mereka yang menolak bergabung untuk ikut bersama menjadi pemberontak dalam perjalanan menuju kota Bangui. Dengan memakai motor yang seadanya, berbekal kebanyakan dari mereka memakai senjata AK-47 serta dengan peluncur roket mereka berangkat. Antonio juga tak segan-segan menembak mati salah satu anak buahnya yang izin tak bisa ikut karena anaknya lagi sakit. Ketika pasukan Rusia sampai di tempat tujuan yang mereka sebut dengan Ural, salah satu tentara yang bernama Grisa Dmitriev terpukau oleh sebuah patung. Ia lalu diberitahu bahwa patung itu patung Bokassa yang digulingkan 40 tahun yang lalu. Sejak saat itulah masalah di Afrika Tengah dimulai. Karena ia baru datang, Grisa lalu mengenalkan dirinya pada komandan pasukan di situ yang bernama Yenisi. Dia juga menyebutkan bahwa ia bekas seorang polisi. Setelah perkenalan itu ia mendapat masukan tentang situasi di sini. Grisa lalu minta pada komandan Yenisi untuk merubah nama aslinya.
Setelah dipikir-pikir oleh komandan itu, maka didapat nama turis yang cocok buat dia, karena dia tidak seperti seorang tentara. Hari itu pada tanggal 17 Desember di pinggiran Bosango terletak 299 km dari Bangui, pendeta Maxim Makom yang mendukung pemberontak, mengadakan pertemuan dengan mantan Presiden Franois Bozizet yang telah dilarang mengikuti pemilu lagi. Ia dengan yakin bahwa Bangui akan segera mereka duduki minggu depan dan tak usah mengkhawatirkan keberadaan para tentara Rusia yang cuma beberapa ratus orang. Komandan Yenisi menerima laporan bahwa ada pergerakan milisi dengan bersenjata AK-47 dan peluncur roket sedang menuju kota Boda dan Boali. Dari kota Dekoa juga melaporkan hal yang sama. Kemudian secara mendadak atas perintah Sersan Yenisi agar pasukan yang baru datang kemarin untuk segera dipindahkan di bawah pimpinan Komandan Zenya ke Bangasu di markas FACA di sana. Sedangkan para pemberontak di bawah pimpinan Antonio terus menggasak harta benda penduduk di setiap desa atau kota yang mereka lewati serta membunuhnya tanpa ampun. Bagi para pemuda yang menolak ikut bergabung dengan para pemberontak, maka menerima konsekuensi akan dihabisi. Sersan Yenisi mendatangi markas Rusia yang ada di Bangui. Ia menemui komandannya yang bernama Pamir. Ia mengutarakan maksud kedatangannya meminta agar tentara Rusia tidak berdiam diri saja atas kelakuan para pemberontak itu pada warga sipil. Komandan Pamir sebenarnya juga geram atas ulah pemberontak tersebut dan tidak bisa berbuat apa-apa karena misi kedatangan mereka hanya untuk melatih para tentara lokal, dan di sini mereka hanya tamu yang tidak bisa mengambil keputusan seenaknya sendiri. Dan jika pemimpin pemberontak tersebut mereka bunuh, itu akan menuai konflik internasional. Lalu bagaimana mereka membuktikan bahwa pemimpin pemberontak itu adalah seorang teroris? Pada tanggal 18 Desember Presiden Afrika Tengah Faustin Archange Touadera menerima laporan tentang tindakan para pemberontak tersebut, yang akan segera merebut ibu kota dan tentunya juga akan mengganggu pemilu yang akan segera dilaksanakan. Seorang tentara utusan Presiden Touadera melaporkan pada Pamir karena situasinya sudah terlalu sulit, bahwa Presiden sudah meminta bantuan angkatan bersenjata Rusia dan Rwanda, dan memang Rusia sudah berkomitmen untuk memberikan segala bantuan pada negara Afrika Tengah itu. Maka dibagilah tugas antara pasukan Rusia dan Rwanda. Tentara Rwanda mendapat tugas menjaga ibu kota sedangkan tentara Rusia ditugaskan membantu pertahanan strategis di luar ibu kota. Sersan Yenisi menerima laporan di pinggiran kota Mbaiki terjadi kontak tembak antara pemberontak dan tentara FACA yang dibantu oleh tentara Rusia. Begitu juga di kota Bosembel dan Grimari, para tentara FACA dengan bantuan tentara Rusia berhasil melumpuhkan para pemberontak dan berhasil menangkap para militan. Sedangkan tentara Rusia yang baru ditempatkan di Bangasu sudah tiba. Di saat makan siang, seorang tentara yang bernama Alexi yang sering membuli turis yang tidak senang karena ia adalah bekas seorang polisi, akhirnya emosi turis tersulut dan hampir terjadi perkelahian antara keduanya. Untunglah sempat dilerai hingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pasukan pemberontak di bawah pimpinan Antoni diminta oleh Maxim Makom ketika dalam perjalanan menuju ibu kota agar segera dialihkan pergi ke Bangasu. Ketika tiba di sana, para pemberontak menemui pasukan Rusia dengan lebih dahulu menyandra seorang anak kecil. Antonio minta kepada Sersan Zenya agar pasukan Rusia segera meninggalkan pangkalan karena ini pertempuran antara pasukan pemberontak dan tentara nasional. Ia minta agar tentara Rusia segera pergi dengan tidak ikut campur. Tentu saja hal tersebut ditentang oleh tentara Rusia dan menyuruh Antonio agar segera pergi. Tanpa tahu sebab kenapa tentara FACA itu pergi meninggalkan pangkalan dengan membawa amunisinya serta meninggalkan beberapa orang tentara saja, sedangkan tentara Rusia tetap utuh berada di tempat. Saat tentara FACA pergi meninggalkan pangkalan, terdengar beberapa tembakan dari dalam hutan dan tentara Rusia diminta jangan membalas tembakan itu sebelum ada perintah.
Pertempuran pun akhirnya terjadi antara pemberontak dan tentara Rusia seperti apa yang diceritakan pada awal cerita di film ini. Dengan berbekal keahlian dan perlengkapan senjata tempur yang lebih baik, maka tentara Rusia itu berhasil memukul mundur para pemberontak tersebut. Hal itu membuat mereka lari kocar-kacir. Dikala waktu luang dan terus sambil berjaga, Alexei dan turis yang dulu sempat bersih tegang, bertanya pada turis kenapa ia dikeluarkan dari kepolisian. Dengan raut muka agak sedikit sedih, ia mencoba menceritakan sedikit kejadian waktu itu. Dia dan temannya menangkap seorang pengedar narkoba, kemudian ia melepas pelakunya. Ia merasa kasihan karena ia masih anak-anak. Dan tentara Rusia yang lain juga berhasil mencegat milisi tentara bayaran dalam perjalanan dari Chad menuju Sibut. Keesokan harinya pasukan Rusia yang berada di Bangasu kembali mendapat serangan dari para pemberontak dan pertempuran sengit pun kembali terjadi yang tidak dapat dihindari. Turis berusaha menyelamatkan seorang tentara wanita FACA dari serangan roket. Untunglah dia berhasil keluar bersama tentara wanita itu. Dengan tubuh yang sempoyongan, ia mencoba memberi beberapa tembakan kepada para pemberontak, sambil mengangkat tubuh tentara wanita itu untuk dibawa ke tempat yang aman. Kemudian turis melihat ada kesempatan untuk melemparkan bom ke arah mobil pemberontak yang dipasangi senjata mesin. Ia lalu mendapat luka tembak meskipun ia memakai rompi pengaman. Dengan sekuat tenaga ia kembali menggendong tentara wanita itu lagi. Semua temannya takjub terkesima akan keberanian turis tersebut dan ia pun berhasil diselamatkan oleh teman-temannya. Pendeta Maxim Makom tak menyangka bahwa para milisi di bawah pimpinan Antonio berhasil dihabisi dan dipukul mundur oleh para tentara Rusia, yang jumlahnya hanya beberapa orang pada pertempuran di Bangasu. Hanya berjarak 5 km dari pangkalan di Bangasu terlihat konvoi ringan mobil membawa tentara bayaran dari Chad. Mereka mencoba menyerang dan menghabisi para tentara Rusia itu. Salah seorang komandan mereka mendatangi Antonio dan langsung tanpa ampun mengeksekusinya dengan sebuah tembakan di kepalanya. Turis yang lagi di masa perawatan setelah habis mendapatkan pertolongan pertama, ia dihampiri oleh Alexei sambil memberitahukan bahwa helikopter sebentar lagi akan datang menjemputnya. Ia pun minta maaf pada turis atas perbuatannya yang selama ini tidak menyenangkan. Sebenarnya ia sudah tidak suka pada polisi karena turis berasal dari kepolisian. Ia lalu membenci turis. Tentara yang sudah berumur itu pun bercerita pada turis kenapa ia begitu membenci polisi. Ia mempunyai seorang anak bernama Vitka, usianya lebih muda dari turis. Anaknya itu ditekan dan mendapat masalah dari perusahaan tempatnya bekerja sampai seseorang menelpon polisi, tapi polisi tersebut tidak melakukan apa-apa hingga anaknya itu akhirnya tewas. Turis dan tentara wanita dari FACA yang terluka itu berhasil dibawa dengan helikopter yang menjemputnya. Tentara bayaran dari Chad berhasil mendekati pangkalan tentara Rusia di Bangasu. Tentara bayaran itu pun menyerbu tentara Rusia yang lagi berjaga-jaga dan mereka berhasil memukul mundur tentara Rusia itu untuk mencari perlindungan. Dengan sisa amunisi yang tinggal sedikit, para tentara itu sudah tidak bisa berharap banyak. Di saat genting itu datanglah bantuan amunisi yang diharapkan dan mereka berhasil menumpas para tentara bayaran tersebut.
Sedangkan di dekat kota Busango, berjarak 299 km dari ibu kota, mantan Presiden Franoy Bozizet mendapat laporan dari Maxim Makom bahwa usaha mereka untuk merebut ibu kota Bangui sebelum pemilu tidak berhasil, setelah tentara pemerintah FACA mendapatkan bantuan dari tentara Rusia. Begitu mendapatkan laporan, mantan Presiden Franoy Bozizet menjadi marah dengan Maxim yang terlalu meremehkan keahlian tempur para tentara Rusia itu. Meskipun jumlah tentara Rusia itu cuma ratusan dibanding jumlah pemberontak serta tentara bayaran yang berjumlah ribuan tidak mampu melawan dan gagal merebut ibu kota. Kala sudah berada di Rusia, turis mendapat berita dari temannya bahwa ia akan ditarik lagi di kepolisian setelah mempelajari kasusnya. Спасибо, Россия!